cara penggunaan tutorial di aplikasi SPSS tentang uji rantes dengan saya Sinta Kurnia, NIM 1121068 dengan dosen pengampu Bapak Miftahul Ilmi Subiyoputra, MPDI. Jadi, rantes adalah merupakan bagian dari pengujian non-parametrik yang digunakan untuk menguji apakah antar residual terdapat korelasi yang tinggi atau tidak. Apabila nilai seg melebihi 0,05, maka data tidak mengalami autokorelasi. Dalam teknik statistik uji rantes ini digunakan untuk menguji hipotesis deskriptif satu sampel. Bila datanya berbentuk ordinal, pengujian hipotesis ditujukan untuk mengukur kerandoman populasi berdasarkan data sampel. Di dalam uji rantes ini dapat juga digunakan untuk melihat apakah observasi atau sampel diambil secara acak atau random, dan dari data bisa berbentuk kualitatif yang mana seperti data laki-laki dan perempuan dan lain sebagainya. Dalam hal ini, rantes berfungsi menguji sederetan data yang terdiri atas dua kategori, apakah tersusun secara random atau sistematik. Seperti contoh, salah satu dosen pendidikan agama Islam Unibdu ingin mengetahui bagaimana kecenderungan para mahasiswa atau mahasiswi pendidikan agama Islam, khususnya pendidikan agama Islam angkatan 2021, selama ini memilih metode penelitian dalam penelitian proposal skripsinya. Apakah para mahasiswa atau mahasiswi ini secara acak atau random memilih metode kuantitatif atau kualitatif. Berdasarkan 20 sampel yang telah dipilih secara random, diperoleh data sebagai berikut. Jadi sebelum masuk ke dalam aplikasi SPSS statistik uji rantes, kita harus membedakan atau mempetakan beberapa 20 sampel ini, yakni 10 kuantitatif dan 10 kualitatif. Dijadikan seperti tabel yang ada di layar. Oke, jadi setelah kita buka aplikasi SPSS-nya, terlebih dahulu kita ketik nama, dan nama ini tuh harus 8 kata. Dan ketik namanya itu harus berjumlah 20 sampel. Setelah kita ketik nama sebanyak 20 kata, kita klik kolom yang bertuliskan label. Kita ketik dengan pilihan metode. Setelah itu, keluar icon value, kita klik. Setelah muncul kolom di dalam kolom tersebut, terdapat dua opsi. Yang pertama, value kita isi dengan angka 2 yang bersimbolkan label dengan tulisan kualitatif. Setelah itu muncul, yakni kita klik add, lalu OK, yakni munculnya itu 2.00 atau 1.00. For information, dalam hal ini, dalam pengeklikan data value, kita muncul pilihan angka 1 untuk kuantitatif, serta angka 2.00 untuk kuantitatif. Setelah itu, klik data view, masukkan data. Datanya ini dari yang tadi kita label view dan value seperti 1.00, 2.00, 1 sampai 20 itu harus terisi. Setelah itu, klik analis. Setelah klik analis, baru kita klik analis non-parametrik. Lalu kita klik dan pilih tes runs. Jadi setelah kita masuk
Pilih rank tes, kita masukkan variabel yang mana di dalamnya terdapat pilihan metode skripsi. Serta pindahkan ke kotak tes variabel list pada kolom cut point, pilih mint dan custom, kemudian isikan angka 2 seperti gambar di atas. Jadi, setelah selesai pengisian, kemudian klik option dan selanjutnya pada kolom statistik, pilih deskriptif, lalu klik continue di dalam SISS tersebut. Setelah keluar output, maka diinterpretasikan sebagai berikut. Pada tabel di atas, berdasarkan data tersebut, dapat dilakukan pengujian hipotesis dengan membandingkan taraf signifikan p-value dengan galatnya min jika signifikan kurang dari 0,05, maka HO diterima. Namun, jika signifikasi lebih dari 0,05, maka HO ditolak. Keputusan berdasarkan data pada kolom assumption sig2 tilde sebesar 0,000 atau signifikasi kurang lebih dari 0,05, maka HO ditolak dan HA diterima. Yang mana artinya bahwasannya para mahasiswa pendidikan agama Islam UNIBDU tidak secara acak atau non-random memilih metode penelitian untuk proposal skripsinya.